5 orang ini beda-beda dapatnya. Ada yang pertama ini dapat gaji pokok, dapat tunjangan, dapat bonus, dapat reward, dapat hadiah, dapat banyak penghargaan. Dapatnya banyak. Yang kedua, dia cuma dapat gaji pokok saja. Enggak dapat tunjangan, apalagi reward, hadiah, bonus enggak dapat. Yang ketiga, ada yang bekerja dapatnya gaji pokok dipotong, ya. Jadi gaji pokoknya saja dipotong. Yang keempat, bekerja ora dibayar belas, ya. Enggak digaji sama sekali, nyambut gawe bodoh. Tempatnya sama, pangkatnya sama. Yang kelima, enggak dibayar, didenda misalnya. Ya. Kalau jenengan pilih yang mana, Pak? Yang pertama apa yang kelima, Pak? Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya untuk kita semua. Alhamdulillah kita berada di hari yang ke berapa, Pak? 4 atau 5? Enggak ngitung, ya. 5, ya. Jumat, Sabtu, Ahad. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, ya. Di hari yang kelima kita berpuasa, 5 malam kita sudah melaksanakan ibadah salat tarawih. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah menerima semua amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan beberapa hari dan malam yang tersisa, semoga Allah berikan kepada kita hidayah serta taufiknya agar kita bisa lebih menyempurnakan kembali kualitas serta kuantitas amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Tak henti-hentinya kita senantiasa menghadirkan dalam hati kita kebersyukuran. Pada akhirnya Allah berikan kepada kita umur panjang sehingga bisa bertemu dengan bulan suci yang mulia di tahun ini, tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2023. Dan barangkali kita teringat ada beberapa sahabat, kerabat, teman, jamaah kita yang tahun lalu masih berRamadan bersama kita, akan tetapi tahun ini Allah sudah takdirkan dipanggil oleh Allah mendahului kita semua. Maka kebersyukuran yang paling utama untuk selalu kita hadirkan dan kita camkan baik-baik dalam hati kita adalah nikmat berupa umur, atau nikmat ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau seandainya setiap kita sudah tidak punya alasan merasa sebagai orang yang banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak musibahnya, ujiannya berat dalam urusan harta, keluarga, pekerjaan, jabatan, ya, ataupun perkara yang lainnya, seakan-akan sudah habis pikiran kita untuk seakan-akan gak ono meneh, sudah tidak ada lagi nikmat yang bisa kita rasakan, ya. Badan yo sakit, keluarga yo sakit, ya, anak dablek-dablek, waliyadzubillah, ya, kemana-mana diomongin jelek, ya. Pokoknya seandainya sudah tidak ada lagi perkara yang bisa kita hadirkan untuk mensyukuri nikmat Allah, maka minimal satu yang kita hadirkan, yaitu nikmat masih bisa hidup, ya. Kalau nggak percaya nanti datang ke kuburan, ya, datang ke kuburan, andaikan penghuni kubur itu bisa diajak bicara dan bisa menjawab, ya, pasti mereka menginginkan keinginan
terbaik dalam dirinya pengen bisa hidup kembali ke dunia. Yang musyrik, yang kafir, bahkan yang muslim sekalipun yang sudah dikubur pengen balik lagi hidup di dunia walaupun hanya sekejap mata untuk menambah kalimat tasbih, menambah istighfar, atau untuk sekedar bertemu dengan seseorang terus memberikan satu senyuman saja. Karena benar-benar ketika sudah di alam kubur itu merasakan betul bagaimana pengaruh dan dampak amal soleh yang barangkali ketika di dunia dulu sering diremehkan. Nabi SAW sendiri mengatakan, la tahqiranna ahadukum minal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kamu meremehkan kebaikan, ya walaupun itu kecil, meskipun sekedar menampakkan wajah ceria di hadapan saudaramu. Dalam hadis yang lain, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Engkau tersenyum di hadapan saudaramu bernilai sedekah. Dan hadis-hadis yang semisal dengan ini sangat banyak. Nabi SAW melarang kita untuk meremehkan berbagai macam amal soleh. Kalau kalian idza tabakhta maraqatan, jika kamu masak daging, perbanyaklah kuahnya dan bagilah kepada tetanggamu. Kemudian juga apa? Di antara cabang keimanan yang terendah, menyingkirkan gangguan di jalan dan yang semisal. Dan itu benar-benar ya tidak bisa diremehkan ya. Apalagi sesuatu yang remeh itu terkadang pahalanya bisa berlipat-lipat ketika banyak penyebabnya, keikhlasannya, tepat sasarannya, ya, itu menjadikan amal itu bisa bernilai besar. Ya. Jadi apapun kondisi kita, kondisi saya dan jamaah sekalian, ya asalkan kita masih hidup, nikmat. Ya. Ada orang sakit sudah jadi kembang bayang, ya, sudah tergeletak, tidak bisa apa-apa, tapi masih punya eling, bisa mengingat Allah, masih bisa berzikir, luar biasa. Dia memang sakit tapi masih bisa menambah catatan amal kebaikannya. Ya. Apalagi kita berada di dalam bulan Ramadan, bahwa setiap ya amal-amal kita tentu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa rezeki, bisa makan, ya. Tentu ya masih banyak lagi nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung-hitung. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum jami'an. Ya. Kalau kita bertemu dengan bulan yang mulia seperti ini, sebetulnya bulan ini adalah bulan yang senantiasa berulang. Ya. Setiap kita berapa kali bertemu dengan bulan Ramadan, ya seukuran dengan berapa usia kita. Kalau ada orang usianya 40 tahun, berarti ya 40 kali dia bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau yang bernilai ibadah ya barangkali dihitungnya mulai dia balik. Kalau baliknya maksimal usia 15 tahun, berarti 40 tahun dikurangi 15, ya, 25 kali dia berkesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Ya. Akan tetapi kita dituntut, ya, ketika bertemu dengan bulan yang mulia seperti ini, tidak sekedar mengulang rutinitas sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dengan sesuatu yang tetap dan monoton, ya. Jadi kalau bulan-bulan sebelumnya ya rutinitasnya tarawih setiap malam, kemudian qiraatul Quran, ya tilawah 1 kali khatam, terus setiap tahun begitu saja, ya. Tidak ada yang meningkat, maka itu sudah termasuk orang yang merugi kalau tidak ada penambahan kualitas ataupun kuantitas. Di samping juga yang seperti itu saja kita juga belum bisa menjamin apakah apa yang sudah kita kerjakan itu makbul, diterima oleh Allah atau tidak. Maka Ramadan tahun ini jiwa mulia kita tentu berharap, satu, kita senantiasa berharap mudah-mudahan amal kita yang
ya sebenarnya tidak bisa terlalu dibangga-banggakan lah ya. Ya sholat tarawihnya ya begitu ya, campur ngantuk ya. Siangnya ya berkeluh kesah, sambat ya. Kok panas, kok lama ya. Tadarusnya ya kadang-kadang ya bolong-bolong ya. Enggak bisa secara kasat mata, enggak bisa dibanggakan, tapi karena Allah itu Maha Pemurah ya. Kita minta ya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini makbul dan mudah-mudahan kita dibimbing untuk ikhlas ya. Dalam hal tilawah Al-Quran misalnya kisah yang masyhur Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, beliau kalau di bulan-bulan biasa dalam satu bulan beliau khatam 30 kali, jadi perharinya satu kali khatam. Kalau di bulan Ramadan beliau khatam 60 kali, berarti satu hari 2 kali khatam. Nah ternyata ada yang lebih banyak daripada itu, disebutkan ya di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ada rekor ya, orang bisa khatam sehari 8 kali, 4 kali di waktu siang dan 4 kali di waktu malam ya. Nah berita-berita semacam ini kalau kita dengar begitu saja malah kita protes, piye carane ngaji ya. Imam Syafi'i piye nek sedina 2 juz masuk akal lah ya, malam habis tarawih 1 juz, siang habis sholat duha 1 juz, setiap habis sholat 5 halaman ya. Mungkin iso dirasional sedina khatam ping pindho piye carane, malah diprotes ya. Ya tentu bukan wilayahnya kita untuk protes karena makom kita berbeda ya, makom kita berbeda dengan salafus saleh kita ya. Nah tapi ya minimal seberapapun capaian Quran kita ya, setiap bertambah ya tahun Ramadannya ya ditambah lah. Kalau dulu sebulan khatam sekali, dalam waktu setahun ini kan terus ngaji, berarti tahun ini harusnya ngajinya lebih lancar ya, lebih lancar, berarti bisa khatam 2 kali ya. Nah jangan sampai ya ada pertanyaan lebih bagus mana, banyak tilawah atau sedikit tilawah tapi dengan tafsirnya, dengan tadaburnya ya. Saya tidak punya kapasitas menjawab itu, tapi kalau bisa digabungkan lebih baik ya. Banyak membaca Al-Quran itu kita dapat pahala dari banyaknya huruf yang kita baca. Syukur-syukur bisa menggabungkan satu hari ada 1 ayat kita baca terjemahannya atau tafsirnya, atau kita duduk mendengar kajian di YouTube misalnya tadabur atau tafsir Al-Quran, walaupun 1 hari 1 ayat itu lebih sempurna. Kalau tidak bisa menggabungkan dua-duanya, monggo mana yang mudah lah. Oh saya senang dengar kajian tentang tadabur, alhamdulillah. Saya kalau dengar kajian ngantuk ya, gimana dengar kajian Kultum subuh ngantuk ya, gimana dengan mendengarkan di YouTube ya. Ustadznya di depan saya aja saya ngantuk, gimana dengan ustadznya di YouTube ya gitu. Kalau dengar kajian ini ngantuk-ngantuk kan disindir sama ustadznya ya. Nah jadi ditambah ya, kalau dulu cuma khatam tok, sekarang ditambah mungkin tanda baca terjemahnya atau baca tafsirnya atau menghadiri pengajian tadabbur gitu. Ya sekali lagi kita ini ya, iman kita jauh dengan generasi misalnya sahabat ya. Konon sahabat dulu ketika Nabi SAW sholat taraweh ya, di yang pertama kali beliau sholat taraweh kalau tidak salah 1/3 malam ya. Jadi kalau di kita jam 7 sampai jam subuh itu ada 9 malam, berarti kalau 1/3 ya kira-kira 3 jam, jam 7 sampai jam 10 ya. Kemudian di hari berikutnya di malam ke-25 beliau sholat lagi, ditambah lagi lebih lama, malam sampai 1/2 malam. Jadi kira-kira kalau tambah 4,5 ya jam 11:30 malam. Ya jamaahnya ya nggak kapok ya, malah semangat ya, merindukan kapan ada sholat tarawih lagi begitu. Ternyata sampai 1/2 malam. Kemudian saya tuh minta, ya Rasulullah, barangkali besok-besok sholat seperti ini bisa lebih lama lagi ya Rasulullah, karena saya menikmati sekali ya sholat ini. Kemudian di sholat tarawih yang berikutnya beliau sholat tarawih sampai mendekati subuh, sampai-sampai jamaah itu khawatir
kalau nanti tidak ada kesempatan untuk makan sahur. Ya, kira-kira ada nggak di kita ini ada jamaah yang protes ke imamnya, Pak Imam, mbok baca sholat tuh mbok jangan pendek-pendek tuh Pak Ustadz, mbok ya jangan juz amma, mbok juz 1 atau juz berapa. Kalau ada yang ngomong kayak gitu kayaknya tuh istihza, itu ngece itu kayaknya. Ya, imamnya bacanya kepanjangan terus habis selesai, Pak Ustadz, Pak Imam, apa besok nggak bisa tuh Pak Ustadz lebih panjang lagi daripada itu? Itu maksudnya tuh mencela Pak Ustadz, mau doa gak sekali dawaknya sekalian gitu ya. Nah, jadi kita kadarnya berbeda. Mereka benar-benar bisa merasakan nikmatnya di dalam beribadah. Kalau kita ibadah itu ya setengah nikmat setengah siksaan ya. Nikmat ketika mungkin koriknya itu bacaannya enak ya, merdu ya, menguasai berbagai macam apa namanya maqamat, taranum ya, rosnawan, sika, soba ya, siarka dan sebagainya, nikmat sekali. Masya Allah, ini ada ustadz, ada imam, hari pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 nadanya beda semua misalnya ya. Enak menikmati, tapi kalau panjang jadi enggak nikmat ya. Campur aduk ini artinya. Senang mendengarkan merdunya suara tapi enggak senang ketika bacaannya panjang gitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah ya, maka ya minta kepada Allah ya. Saya dan kita semua, ayo kita minta kepada Allah agar Allah memasukkan dalam hati kita keimanan dan ketakwaan sehingga bisa merasakan halawatul iman ya, manisnya iman ya. Iman itu memiliki rasa ya, dan yang bisa merasakan itu qalbu kita. Orang kalau sudah mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, maka ibadah itu bisa dirasakan nikmat, walaupun bagi sebagian orang lain terasa tidak nikmat ya. Contoh sederhana, ada di antara bapak-bapak sini yang penggemar kopi. Orang itu kalau maniak kopi ya, saya peminum kopi tapi ya enggak maniak-maniak banget ya. Kalau yang benar-benar maniak kopi, itu minum kopi itu yang enak enggak pakai gula. Kalau dikasih gula malah protes. Saya punya teman dari Probolinggo, saya bertamu, diajak, ayo Pak, ayo Mas, ada warung kopi, enak ini kopi ini jos ini enak. Dikasih gula, mana enaknya? Karena ada gulanya jadi merasa enggak enak. Justru yang pahit itu yang nikmat, bisa menemukan kenikmatan meskipun bagi lidah orang biasa terasa pahit. Ya, kalau enggak kopi yang minimal ada yang mungkin suka dengan sayur daun pepaya, ya, pahit itu. Tapi kalau ada orang bikin oseng-oseng daun pepaya, kok enggak ada pahitnya sama sekali, malah ki sayur kok enggak pahit, ya, malah digoleki pahit. Daun pepaya, apa itu pare, kalau enggak pahit malah kok enggak pahit ini, malah diprotes, ya. Bahkan durian saja katanya kalau ada yang ada pahit-pahitnya itu malah mahal, ya. Nek durian ini saya enggak ngerti. Durian yang full legi, yang wangi, ada yang ada pahitnya. Nah, jadi orang yang sudah punya halawatul iman, dia bisa merasakan lezatnya beribadah. Sekaligus orang yang di dalam hatinya punya halawatul iman, sudah bisa merasakan manisnya keimanan, dia kuat untuk melakukan satu amalan yang bagi orang lain berat, ya, bagi orang lain berat. Ya, kita ini umat akhir zaman, umatnya Nabi SAW ini diberikan banyak keistimewaan-keistimewaan. Ya. Walaupun kita ini umurnya pendek, ya, fisiknya juga enggak terlalu kuat, ya. Kita ini umurnya kan antara 60 sampai 70 tahun, ya. Kalau nabi-nabi terdahulu, umat terdahulu, ya, konon Nabi Nuh alaihissalam lamanya beliau berdakwah itu 950 tahun. Berapa usianya? Artinya beliau bekerja, masa bekerjanya sebagai dai, ya, 950 tahun. Ada yang mengatakan usia beliau itu, ya wallahu alam, 1400 tahun. Jadi kalau dihitung secara matematis, kita sholat setiap hari dengan Nabi Nuh sholat setiap hari, ya jelas kalah kita pahalanya, ya. Tapi karena kita ini umat akhir zaman, umurnya pendek, tubuhnya juga kecil-kecil, ya. Nabi Adam itu 60 hasta, 30 meter tingginya. Nah kalau kita ini 2 meter gak genep, ya. Terus kecil-kecil, lemah-lemah, ya. Kena angin, masuk angin, kudanan meler, ya. Jadi apa namanya, fisik kita lemah.
maka Allah muliakan dengan cara apa? Allah Maha Pemurah, amal-amal itu Allah lipat gandakan. Ya. Jadi banyak sekali, baca Quran satu hurufnya 10 kebaikan. Sedekah di hadapan Allah nilainya 700 kali lipat. Ya. Kemudian sabar pahalanya tidak terbatas. Puasa lebih lagi, pahalanya sangat besar. Dan semua amal itu menjadi berlipat-lipat ketika dikerjakan di waktu-waktu yang mulia, di bulan haram, termasuk juga di bulan Ramadan. Ya. Termasuk juga ya kaitannya sholat taraweh. Ya. Sholat taraweh itu kan disebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang sholat taraweh bersama imam sampai selesai, ya, kalau selesainya witir ya sampai witir, maka dia seakan-akan sholat semalam suntuk. Dalam hadis yang lain tentang keutamaan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, siapa yang sholat isya berjamaah, maka pahalanya seperti sholat separuh malam, dan barang siapa sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Tentu hari ini saya tidak tahu apa ada di antara kita yang kuat sholat dari isya sampai subuh, tampaknya mustahil. Kalau generasi sahabat banyak yang mampu seperti itu, ya. Ada di antara mereka pokoknya sholat malam itu satu rakaatnya membaca 100 ayat, ya. Ada yang Al-Quran itu 6.000 sekian ayat dibagi menjadi 100 rakaat, berarti rata-rata satu rakaatnya 60, ya, satu rakaat 60 ayat terus sampai khatam. Bahkan Utsman bin Affan pernah sholat malam dengan cuma satu witir. Dia masih banyakan sama Alidkon kan sholatnya 11 rakaat. Ini Utsman bin Affan pernah sholat cuma satu rakaat witir. Kan seminim-minimnya rakaat witir itu kan sholat apa? Satu rakaat. Ya. Tapi setelah beliau membaca surat Al-Fatihah, apa yang beliau baca? Beliau baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai An-Nas dengan sekali berdiri. Ya. Dan itu generasi sahabat. Nah kita karena bukan sahabat itulah, ya, cukup sholat bersama imam. Kira-kira kalau dialihkan sampai jam berapa Pak? Jam 8 lebih 10 atau 15 menit lah. Sudah witir, sudah plus ada kultumnya, ya. Itu pahalanya insya Allah sampai seakan-akan sholat semalam suntuk. Nah itu kita teladani, istiqomai, ya, selama bulan Ramadan. Habis itu kita tidur apa tadarus apa namanya mentong, ya, makan lagi. Tapi sudah dapat pahala utuhnya. Jadi eman kalau hal-hal yang sederhana ini kita lewatkan. Ini diantara bentuk kemurahannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika, ya, ada dua orang sahabat yang masuk Islamnya bersamaan, ya. Dua orang masuk Islam bersamaan, kemudian yang satu ini meninggal duluan, syahid di medan perang, dan yang satu lagi meninggalnya tahun depan, tahun berikutnya. Kemudian ada salah seorang sahabat, ya, yang ketika tidur bermimpi bahwa dari dua orang yang masuk Islamnya bareng tapi meninggalnya enggak bareng, yang satu meninggalnya syahid, yang satu meninggalnya belakangan, bukan karena perang. Ternyata yang meninggalnya belakangan ini masuk surganya lebih dulu daripada yang meninggalnya syahid. Kemudian mimpi ini ditanyakan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ditanya, kok bisa seperti itu? Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah orang yang yang meninggalnya 1 tahun berikutnya, selisih 1 tahun itu, dia masih bisa sholat berapa ribu rakaat? 6.000 rakaat, ya. Jadi kalau sehari semalam sholat itu 17 rakaat dikali 355 hari, ya kira-kira ketemunya 6.000, ya. Bisa sholat 6.000 rakaat dan masih juga bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan dia dapat pahala tarawihnya, dapat pahala sedekahnya, memberi makan orang berbuka, apalagi dapat Lailatul Qadar, itu yang kemudian mendongkrak sehingga jumlah total amalnya lebih banyak, ya, daripada
yang meninggalnya lebih dahulu meskipun itu syahid. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan ini tidak dilakukan lagi kemuliaan, fadilah, keutamaan dan betapa keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalamnya. Ramadannya mesti istimewa, bulannya jelas istimewa, tapi orang-orang yang berada di dalamnya yang berkesempatan mendapatkan bulan Ramadan apalagi sampai selesainya nanti belum tentu mendapatkan kemuliaan. Ya. Belum tentu mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan, tergantung ya. Tergantung amalnya ya. Tergantung kualitas dan kuantitas amalnya ya. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang yang sebagaimana Nabi SAW sabdakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang di bulan Ramadan dia puasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari usahanya untuk puasa kecuali hanya lapar dan haus. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan berapa banyak orang yang di malam hari tarawih enggak dapat apa-apa kecuali cuma ya capek bergadang ya. Capek berdiri ya. Kenapa demikian? Ya itulah yang menjadi PR kita ya. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya ya. Nah itu yang perlu kita jadikan introspeksi. Jangan Ramadan dijamin lah engko ya rampung Ramadan mesti dosaku di ngapura kabeh sepuro. Makanya bar Ramadan bersukacita ya. Seneng hari kemenangan karena dosanya diampuni, belum tentu ya. Nabi SAW mendoakan ya, malaikat Jibril mendoakan celaka bagi orang yang diberi kesempatan bertemu bulan Ramadan sampai selesai dosanya gung di ngapura. Dosanya belum Allah ampunkan. Dan itu diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ya, ilustrasi ya, dari saya. Anggaplah ada 5 orang bekerja di satu tempat pekerjaan yang sama. Ya, 5 orang bekerja ya, di satu pekerjaan yang sama. Pangkatnya sama. Ya, pangkatnya sama. Ya lumrahnya orang bekerja itu kalau dia pegawai tetap ya sebulan sekali dia dapat honor, dapat gaji. Tapi ternyata kenyataannya dari 5 orang ini ketika akhir bulan waktunya bayaran ya, awal bulan misalnya 5 orang ini beda-beda dapatnya. Ada yang pertama ini dapat gaji pokok, dapat tunjangan, dapat bonus, dapat reward, dapat hadiah, dapat banyak penghargaan, dapatnya banyak. Yang kedua dia cuma dapat gaji pokok saja, nggak dapat tunjangan, apalagi reward, hadiah, bonus nggak dapat. Yang ketiga ada yang bekerja dapatnya gaji pokok dipotong ya. Jadi gaji pokoknya saja dipotong. Yang keempat bekerja orang dibayar belas ya. Enggak digaji sama sekali, nyambut gawe bodoh. Tempatnya sama, pangkatnya sama. Yang kelima enggak dibayar, didenda misalnya. Ya. Kalau jenengan pilih yang mana, Pak? Yang pertama apa yang kelima, Pak? Hah? Tentu tidak ada yang mau yang kelima. Jangankan kelima, kalau itu boleh milih yang kedua aja nggak mau kita. Ya. Kita mesti pengen nyambut gawe itu ya untuk gaji pokok, tunjangan, hadiah, reward, wes banyak, gaji lembur apa-apa ya. Jawabannya begitu. Nah, ini ilustrasi kaum muslimin dan kita semua di bulan Ramadan ini bisa jadi ada 5 atau mungkin ya sebenarnya bisa juga dikembangkan 6, 7, 8. Ya. Ada orang puasa atau dia berada di bulan Ramadan itu selesai, doanya dosanya diampuni, pahalanya berlipat ganda, dapat Lailatul Qadar, dapat pahala tilawah, dapat pahala memberikan makan berbuka, dapat pahala qiyamul lail, dapat pahala
silaturahim, memberi santunan, zakat fitri, banyak sekali pahala yang didapatkan. Ya, itu yang pertama. Gembiranya bukan main, bahagia sekali orang yang seperti itu. Yang kedua, ada yang cuma dapat ya pahala puasa gitu ya. Jadi pahala puasa, pahala sholat malam, gitu saja, tidak ada banyaknya. Yang ketiga, yang cuma dapat gaji pokok terus dipotong gitu ya. Tadi yang pertama dapat gaji dan tunjangan hadiah, yang kedua cuma dapat gaji pokok, yang ketiga ya gaji pokoknya dipotong ya. Jadi ya dia puasa ya, tapi dia juga melakukan hal-hal yang bisa merusak pahala puasanya sehingga pahalanya berkurang. Ada yang keempat lagi, dia berpuasa namun pahalanya dirusak oleh dosa-dosa yang dia kerjakan sehingga ya gagal mendapatkan pahala puasa. Dan yang kelima yang lebih parah lagi ya, dosanya lebih banyak, lebih besar daripada pahala puasanya. Jadi ya posone ya tidak dapat pahala, dia masih dapat dosa, waliyadzubillah. Nah, maka saya memberikan wasiat untuk saya pribadi dan juga jamaah sekalian, ini masih tersisa ya 24-25 hari ke depan ini ya. Ayo kita maksimalkan kembali semangat kita untuk berpuasa dan mengisi bulan Ramadan ini agar benar-benar kita semua ini benar-benar mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya ya. Tentu saja bagaimana caranya? Ya caranya tentu saja harus dibangun di atas ilmu. Yang pertama, kalau kita kaitkan dengan pelajaran fikih, satu, dilarang keras kita melakukan pembatal puasa. Ini insya Allah sudah paham semua. Kalau batal puasa kita ya batal pahalanya, nggak dapat pahala dan harus diqadha. Yang kedua, ada namanya ya perkara-perkara yang makruh ya. Itu kita hindari ya. Yang pertama pembatal puasa dan tinggal. Yang kedua, dosa-dosa besar ya. Dosa-dosa besar itu wajib untuk kita tinggalkan kalau kita di bulan Ramadan. Karena seseorang yang melakukan perbuatan dosa besar di bulan Ramadan, dia terjatuh pada dua macam dosa. Satu, dosanya perbuatan haram itu sendiri. Karena yang perbuatan haram ya, berkata dusta, namimah, ghibah, sumpah palsu ya, itu di sepanjang zaman dimanapun itu terlarang. Kita meninggalkannya ya, seseorang yang melakukan hal itu dosa. Yang kedua, dia juga dosa karena apa? Perbuatan maksiatnya itu menodai kesucian bulan Ramadan. Maka kalau kita meninggalkan perbuatan itu ya, kita juga dapat dua kemuliaan, pahala karena meninggalkan perbuatan haram itu, dan juga pahala karena memuliakan, menjaga kesucian dan kemuliaan bulan Ramadan. Ada ibu-ibu belanja sambil nunggu dilayani rasan-rasan. Ojo rasan-rasan, poso-poso ojo rasan-rasan. Itu kalimat itu betul dan enggak betul ya. Betulnya apa? Ini bulan mulia, jadi jangan dinodai dengan ghibah, dengan rasan-rasan, betul. Enggak betulnya kalau difahami rasan-rasan yang dilarang bulan puasa. Nah ini jadi enggak betul ya. Tapi di luar bulan Ramadan ini haram, di dalam bulan Ramadan lebih haram lagi ya. Dan yang namanya ya perkara yang dosa besar itu ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dosa besar itu seperti ghibah, namimah, dusta, itu bisa membatalkan puasa, ngapusi posone batal. Itu ada kaul seperti itu, pendapat seperti itu. Kalau tidak salah Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala ya. Walaupun mungkin itu sedikit ya minor. Yang paling banyak berpendapat dosa besar merusak pahala puasa. Jadi seseorang puasa dapat pahala, tapi gara-gara melakukan dosa besar itu pahalanya menjadi rusak ya. Akibat nila setitik
rusak susu sebelanga. Puasanya sah, tidak perlu mengqadha, tidak wajib mengqadha, tapi pahalanya yang sudah Allah janjikan, padahal pahalanya puasa itu besar, saking besarnya Allah rahasiakan, tapi gara-gara dia melakukan perbuatan dosa besar, pahalanya menjadi rusak. Sering saya analogikan di Jawa ini ya, ada istilah berbukalah dengan yang manis ya. Mentakwilkan apa? Nabi berbuka, sunnahnya berbuka dengan kurma itu, terus dimaknai dengan sesuatu yang manis, kolak, koktail ya, terus apa lagi ya, pokoknya yang manis-manis itu ya. Ada orang bikin kolak sak panci gede, tinggal buka bersama alitkon misalnya, satu panci 30 liter ya, baunya luar biasa, menggoda. Orang lagi apa buka bersama ya, ada kajian menjelang buka bersama, ada bau kolak itu ya, perut ini gerak-gerak ya, berkeroncong itu. Satu panci sudah luar biasa, dimasuki minyak tanah 1 gelas. Kira-kira gimana Pak? Saya kira di sini semuanya ngerti minyak tanah ya, karena walaupun sekarang nggak didapat, tapi kan kita pernah menangi yang namanya minyak tanah, lengo mambu atau ya jenisnya ya. Kalau dimasuki minyak tanah rusak, baunya nggak karu-karuan, orang tidak lagi mau makan ya. Sop ataupun kolak yang sudah dimasuki minyak tanah rusak, walaupun satu panci besar, tidak ada satupun yang mau minumnya, apalagi kemasukan 1 sendok racun tikus ya, nggak ada yang mau, lebih baik lapar daripada mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya itu. Jadi pahalanya rusak ya. Ada juga yang berpendapat bahwa ya, dia puasanya sah, dapat pahala puasa, tapi dapat 2 dosa tadi itu. Ala kuliah yang jelas manapun dari pendapat ini rugi kita, ya, rugi. Maka puasa ini adalah bulan Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan Allah mendidik kita. Hati-hati kita berbicara dengan siapapun, ya, dengan istri, dengan suami, dengan teman, dengan tetangga. Di tengah-tengah ngobrol kalau sudah nyebut nama orang, hati-hati. Ini nanti arahnya mau membicarakan kebaikannya apa keburukannya. Kalau kebaikannya ya, tapi kalau keburukannya ya Allah eman-eman ya. Mungkin pahala kalau puasa kita batal di bulan Ramadan ini kita kodok, tapi mengkodoknya kan di luar bulan Ramadan, berbeda tentu suasananya dan beda juga keutamaannya. Makanya eman-eman ya, eman-eman betul. Saya ini cerita ya pribadi. Saya dengan istri saya berkomitmen ya. Puasa ini berhati-hati menyebut nama orang. Ya. Pokoknya berhati-hati, dan itu sudah dimulai 1 hari sebelum, jadi H-1 bulan Ramadan sudah latihan. Hati-hati nyebut orang. Ya. Kalau sudah nyebut orang harus dipastikan nyebut kebaikannya. Kalau enggak, iman betul. Ramadan ini mari kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, banyak yang tilawahnya, banyak yang zikirnya, atau berkarya lah ya. Berkarya, bersih-bersih rumah, apa capek tidur. Makanya betul benar-benar orang puasa itu ya jangan diartikan ibadahnya orang puasa tidur ya. Tapi benar-benar bisa jadi orang tidur di bulan Ramadan. Kalau dibandingkan dia ghibah atau ya nonton tayangan YouTube, orang buka aurat, pamer aurat, sore-sore cari menu berbuka, tapi sebenarnya ada niat lain, pengen apa? Cuci mata, ya, pengen melihat penjualnya. Ya. Pernah itu Pak di Jogja itu ada orang jual kolak, ya, tidak masuk akal. Jual kolak itu pakai mobil BMW, bagasi belakangnya dibuka gini, kolaknya ditaruh di kap-kap itu. Yang jual perempuan nggak nutup aurat, pakai pakaian yang seronok. Ya. Ini bagaimana ini? Pernah meresahkan, dibubarkan tuh oleh FPI waktu itu. Saya masih ingat di tahun sekitar 2000-an atau 2001 itu. Ini bukan, nggak mungkin labanya kolak buat beli bensin aja. Nggak mungkin BMW buat satu BMW itu cuma berapa cup ya, tapi yang jual subhanallah ya. Nah itu juga perlu kita perhatikan. Mari kita jaga mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, jangan sampai melakukan perkara-perkara yang merusak pahala ibadah puasa kita. Nah baru setelah itu ya
kita pun berusaha. Bagaimana ini supaya puasa kita, Ramadan kita bisa maksimal? Ya. Ya Allah bantu kami, kita berdoa pada Allah, ya Allah bantu kami agar Ramadan kami tahun ini lebih baik, jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Maka di sana ada banyak amal-amal yang dianjurkan. Ya. Pertama, menyegerakan berbuka. Nah, bab ini tidak usah saya panjang lebar. Setiap orang insya Allah di sini tidak ada yang isya lagi buka, kayaknya nggak mungkin. Bahkan jam 5:15 itu seneng ngarepe meja, melihat hidangan-hidangan di atas meja. Apa yang Allah Nabi sunahkan? Satu, rutop, kurma basah. Kalau ndak rutop ya kurma kering. Itu pun ya enggak sunnahnya ganjil. Tapi ya berbatas, Pak. 1 atau 3. Bukan berarti ganjil 5, 7, 9, enggak begitu ya. 3 itu sudah lumayan cukup lah untuk sangu sholat maghrib itu cukup lah. Kalau ada rutop, kurma kering, tamer. Ya. 3 atau 1, kalau tidak ada ya air. Itu urutannya. Ya, walaupun kelihatan sepele, itu yang terbaik. Ya. Walaupun nanti ada pembahasan sendiri kalau tidak ada kurma bisa diganti dengan sesuatu yang manis. Itu dibahas lagi ya. Manis itu ada 2, ada manis yang alami dan buatan. Yang alami mungkin ya kayak sari tebu, semangka. Tentu berbeda dengan kolak yang pakai gula pasir, itu orang medis ahli gizi membahas di situ. Ya. Jadi kalau daripada minuman manis pakai gula pasir, lebih baik tentu air putih. Jelas disebutkan dalam hadis dan lebih aman. Apalagi orang yang punya diabetes, ya, lebih aman air putih. Ya. Itu bukannya. Sahur ditakhirkan. Ini sekali lagi apa? Supaya maksimal pahala puasa kita. Ya. Jadi alit kontes seingat saya kalau buka bersama kan dibagikan apa? Kurma sama air. Ya. Nanti makannya habis maghrib kan. Sahur ditakhirkan ya. Jadi kalau subuh 4:30 ya jam 4. Tapi tidak boleh kemepetan dengan adzan subuh. Mentang-mentang ada hadis apabila terdengar adzan dan tanganmu ada minuman maka dihabiskan ya. Dan bukan afdol. Yang afdol ada jarak di situ. Kira-kira kalau membaca ayat itu 50 ayat antara berhentinya kita santap sahur dengan adzan subuh. Ya 50 ayat itu mungkin ada yang beristihad kira-kira 10 menit ya, sehingga kita mengenal ada waktu imsak itu barangkali upaya itu. Kalau nggak mau pakai imsak ya pakai ijtihad sendiri, nanti pulang dari masjid atau habis ini baca Quran 50 ayat di timer ya. Kalau ayatnya pendek ya seperti An-Najm atau surat-surat di juz amma itu mungkin bisa 7 menit, tapi ke suratnya Al-Baqarah mungkin bisa 15 atau 20 menit gitu. Ya intinya diberi jarak antara berhentinya kita makan dan adzan subuh supaya apa? Mendapatkan sunnah ataupun pahala yang besar. Kemudian sunnah yang lainnya juga apa? Memberi makan orang yang berbuka ya. Kita akan mendapatkan pahala puasanya. Minimalnya apa? Minimal air putih, air minum atau 1 butir kurma itu minimal. Maksimalnya memberi makan sampai kenyang, 1 porsi makan. Nah, itu yang terbaik ya, sak mampune lah ya, mampune dum-dum kolak ning tetangga atau dum-dum kurma, dum-dum makanan ya sayur mateng ya silahkan supaya dapat pahala itu. Dan juga jangan berlebih-lebihan di dalam makan sahur ataupun berbuka ya. Loh saya sahur butuh makan yang banyak kok posone ben kuat ben gak krasa luwe. Loh puasa itu memang normalnya kita lapar. Karena kita merasa lapar, merasa haus, lemes, itulah kemudian kita dikasih pahala. Lek poso ini Ustaz ada obat, ini obat kuat kalau kita minum kita bisa kuat, nggak ngerasa lapar. Ya ngapain dikasih pahala? Sesuatu dikasih pahala kan memang ada unsur apa taklifnya, ada unsur bebannya itu. Ya. Supaya apalah kita hikmahnya puasa, kita jadi tumbuh jiwa sosial empati kita. Kita lapar cuma pas puasa sehari, 2 hari. Fakir miskin sepanjang tahun dia merasa lapar, kadang 2 hari sekali baru makan, itu pun kadang-kadang ya sampai ada orang cari-cari makan di ya tempat sampah, naudzubillah. Jadi memang ya lapar, karena lapar itulah kita diberi pahala. Di samping kalau terlalu kenyang jelas itu malah kontraproduktif, kita malah merasa ya lelah di situ. Kenapa banyak orang habis subuh pengen turu karena ya makannya terlalu kenyang ya. Banyak makan nasi ketemu daging itu biasanya cocok gitu.
Nasine akeh ketemune daging. Wis cepet iku gawe ngantuk itu ya. Bolehlah makan tapi jangan terlalu banyak-banyak. Akeh ya banyak, kalau buah pasti beda ya. Nanti silakan dicoba ya. Sahur buka begitu. Ya. Salat tarawih itu ibadah untuk kita nikmati kekhusyuannya, nikmati ibadahnya supaya dapat pahala banyak itu tadi. Jangan sampai tadi kontradiktif itu. Saya senang dengarkan ya bacaannya merdu, tapi kalau panjang kok rasanya beban ya. Nah boleh jadi karena tadi evaluasi dong ya. Bukanya itu harus dievaluasi. Makanya saran saya buka itu jangan banyak-banyak. Nanti kalau habis tarawih kok cek luwe enggak apa-apa. Ya, makan lagi supaya tarawih bisa kita nikmati. Oh pemenang delalah naudzubillah ya. Umpama namanya juga orang-orang kayak kita ini orang-orang sing manja ya. Enek imam bacaannya datar gitu. Itu jadi alasan. Kowe ngantuk. Lah imamnya bacaannya datar ya, ndak ada naik turunnya misalnya. Jadi alasan. Ya. Yang merdu aja tetap ngantuk, apalagi yang datar begitu saja. Ya. Nah, kemudian juga di antara amal yang dianjurkan ya terakhir memperbanyak tilawah, ya, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ya. Bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka di antara amalan yang kita perbanyak di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Qur'an dan jangan banyak ya, mengurangi tidur dan bermalas-malasan di siang hari maupun di malam hari. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, beberapa hal nasihat untuk saya sendiri, saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Semoga Allah jadikan apa yang Allah fahamkan untuk kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Tentu saja kita berharap memohon kepada Allah agar kiranya Allah jadikan Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.